يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan untuk segala niat kebaikan, yang memudahkan kehadiran di salah satu majlis di majlis ketaatan. Semoga majlis ini adalah salah satu majlis yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di kemudian hari. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi terbaik sepanjang masa, contoh yang paling mulia, tiada banding dan tara. Semoga kita bisa bersanding bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di syurga. Hari ini insyaallah kita masuk pada dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14. Yaitu beliau sebutkan al-kabiratu rabi'atu asyrah. Dosa besar yang ke-14. Syurbul khamr wa in lam yushkir minhu. Meminum khamar walaupun tidak memabukkan. Di sini ada sebuah kaidah yang dibuat oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahur rahman, bahwasanya meminum khamar itu walaupun belum mabuk seorang yang meminum darinya, maka dia sudah melakukan dosa besar. Dari judul beliau sudah membuat kaidah, dan kaidah ini ditentukan oleh para ulama dengan meneliti dalil-dalil yang ada, bahwa minum khamar walaupun saat dia minum dia belum mabuk, atau walaupun dia minum dia tidak mabuk saat itu, maka dia telah melakukan dosa besar. Makanya beliau sebutkan dosa besar yang ke-14 yaitu minum khamar walaupun belum mabuk ataupun tidak mabuk. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi mengajarkan kepada kita bahwasanya cukuplah seorang tersebut walaupun ia meneguk setetes dari minuman keras, minuman yang memabukkan, setetes tidak memabukkan dia, tetapi hakikat dari minuman itu adalah minuman yang memabukkan, maka dia disebut seorang yang meminum khamar atau melakukan dosa besar. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir." Kemudian kelanjutannya, "Wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang khamar. Katakanlah bahwasanya khamar itu adalah, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah pada judi dan khamar tersebut terdapat dosa yang besar. Maka dosa meneguk minuman keras adalah salah satu dosa yang dalilnya tegas menyebutkan bahwa itu dosa besar. Ismun kabir, dosa yang kabir, yang besar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa manafi'u linnas, ada manfaat pada judi tersebut, ada manfaat pada khamar. Manfaat dengan tanda kutip. Artinya kalau pas saat itu dia menang dalam judi, itu ada manfaatnya. Tapi dosanya tentunya lebih besar. Tapi manfaat yang berbanding dengan dosa yang besar, manfaat yang berbanding dengan azab, itu tidak disebut sebagai manfaat. Misalnya seorang disakiti, seorang diuji, seorang direndahkan,
atau seorang dizalimi, kemudian dia membalas dengan kezaliman yang lebih besar, dia merasa puas dengan membalas tadi. Tetapi apalah artinya kepuasan sesaat dengan dosa yang besar? Apalah artinya dia menang judi? Apalah artinya dia saat itu merasa fly dengan dia minum khamar, lupa masalah hidupnya, tetapi dosanya lebih besar, masalah dan akibatnya lebih besar. Jadi cara menghitung sesuatu, lihat kalau ternyata tergabung antara dua maslahat, maka pilih maslahat yang paling besar. Kaidahnya dipegang ini. Kalau bergabung dua maslahat, maka dipegang maslahat yang paling besar. Kalau berbenturan dua mudarat, maka dipilih mudarat yang paling ringan. Itu kaidah kita jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Katakanlah sesungguhnya di dalam judi dan khamar tersebut, atau di dalam khamar dan judi itu terdapat dosa dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma, tetapi dosanya, kata Allah, akbar min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka apalah artinya manfaat bila akibatnya adalah dosa yang besar? Makanya disebutkan oleh para ulama, apalah maknanya, apalah artinya kelezatan maksiat tetapi ujung-ujungnya adalah neraka. Apalah arti kelezatan maksiat, ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya khamar itu adalah dosa besar dan mudaratnya juga adalah lebih besar. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Di situ 90 aja apa ada 91 juga? 90 aja. Nah, kalau buku yang tebal ada 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh." Kelanjutannya, la'allakum tuflihun. Ayat 90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja, artinya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak lebih dari isi khamar, judi dan seterusnya, itu tidak lebih dari poin yang akan disebutkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama al-khamar, hanya saja khamar tersebut, wal maisir, dan judi itu, wal ansabu, al ansab apa? Di situ terjemahnya apa? Berkorban untuk berhala, nah, persembahan untuk berhala. Wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang najis, perbuatan yang keji, dan termasuk amalan syaitan. Ini dua sisi keburukan secara zahir ya, yaitu apa? Disebut dengan rijsun, perbuatan keji, perbuatan kotor. Kemudian yang kedua, amal syaitan, dia adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah salah satunya khamar agar kalian beruntung. Jadi di dalam syariat Islam itu khamar itu ada 4 tahapan. Khamar itu ada 4 tahapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala prosesnya di dalam Islam. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di balik khamar tersebut ada manfaat. Saya coba cari dalilnya. Ada manfaatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah surah An-Nahl ayat 67. Tahapan pertama adalah khamar itu dibolehkan.
Gitu bahasanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah An-Nahl ayat 67. Ini agar kita tahu bagaimana Islam proses mendakwahkan itu ada jenjangnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara. Dan dari buah kurma dan anggur, yang mana mereka menjadikan anggur dan kurma tersebut salah satu dari bahan untuk dijadikan apa? Khamar. Kalian buat minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Di sini Allah belum ada proses pengharaman sama sekali. Allah sebut kalian bisa ambil minuman yang memabukkan dan juga sebagai rezeki yang baik. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh menjauhi diri dari khamar karena ada mudarat yang lebih besar. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi. Tahapan kedua, Allah menyuruh menjauhkan diri dari khamar karena apa? Maslahatnya lebih besar. Allah mengatakan ya ayyuhalladzi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan ketiga, Allah melarang mengkonsumsi khamar mendekati waktu salat. Allah melarang mendekati khamar atau mengkonsumsi khamar mendekati waktu salat. Ini dalam surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat, memasuki waktu salat dalam keadaan mabuk. Artinya kalau masih jauh dari waktu salat boleh mabuk. Begitu? Iya, benar begitu. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Artinya misalnya salat asarnya jam 4 misalnya. Nah, dia tahu bahwasanya dia kalau konsumsi misalnya sekarang hampir jam 2. Hampir jam 2. Dia kalau minum khamar sekarang mungkin efek mabuknya itu cuma 1 jam. Berarti masih boleh tidak dia mengkonsumsi saat itu? Masih boleh, karena mentok-mentok jam 3. Nah, saat itu disebutkan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini belum ada pengharaman yang 100%. Selama jauh dari waktu sholat masih diizinkan. Dan yang terakhir adalah ayat yang kita bacakan dalam kitab, yaitu surah Al-Maidah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Di situ fajtanibuh, poinnya di situ. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan buruk dan amalan syaitan, maka jauhilah. Allah enggak sebutkan jauhilah ketika waktu salat, tidak. Tapi disebutkan jauhi seluruhnya. Maka di sini pengharaman khamar menjadi abadi selamanya walaupun jauh dari waktu salat. Maka kata fajtanibu itu juga menyebutkan bahwa khamar tersebut terlarang dan dia didukung dengan dalil-dalil yang lain termasuk dosa-dosa besar. Bisa dipahami di sini ya. Jadi apakah nanti kemudian kita mendakwahkan orang dengan tahapan yang 4 ini? Ya atau tidak? Tidak. Karena sudah paten ayatnya. Karena ayatnya sudah paten. Berbeda dengan hal-hal yang lain misalnya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang belum sholat, orang yang belum sholat, kemudian misalnya keluarga lelaki yang belum sholat, dia belum sholat, kemudian dia musbil dan tidak pakai jenggot. Mana dulu didakwahi? Sholatnya. Kemudian apa? Celananya. Kemudian baru jenggotnya. Jadi ada tahapan-tahapan dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena aku
melihat bahwa kaummu ini baru masuk Islam, maka aku akan rubah Ka'bah menjadi seperti dibangunnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti bentuknya itu lebih mengotak ke samping daripada tinggi ke atas. Hijr Ismail harusnya berada di dalam Ka'bah, tapi Nabi melihat saat itu sebagian orang-orang baru masuk Islam, kalau dirubah orang akan mengatakan Muhammad merubah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan khawatir mereka murtad. Nah, sama saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengokohkan dulu iman orang-orang yang beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Kalau bayangkan saat itu hari-hari mereka, kalau mungkin di kehidupan kita disuguhkan mineral, disuguhkan teh, disuguhkan kopi, maka jamuan mereka hari-hari apa? Khamar. Sarapannya khamar. Hidangan penutupnya khamar. Bayangkan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup mereka, kemudian tiba-tiba ayat pertama langsung mengharamkan khamar, akan sangat mungkin mereka menolak apa? Islam. Maka Allah kokohkan akidah, maka Allah yakinkan mereka dengan iman kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka, balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mereka mudah untuk meninggalkan. Sehingga disebutkan oleh Anas bin Malik dan yang lain bahwasanya ketika ayat terakhir ini, ayat 90 dari surah Al-Maidah turun, maka kota Madinah saat itu banjir dengan khamar. Nah, ini juga salah satu dalil para ulama menyebutkan bahwa khamar bukan najis, karena kalau najis pastilah tidak akan dibuang di jalannya kaum muslimin. Kemudian dari hadis atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, saya bacakan bahasa Arabnya di sini. Lamma nazala tahrimul khamr, masa sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirik. Insyaallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada saat pengharaman khamr telah diturunkan oleh Allah, maka para sahabat yang satu menemui sahabat yang lain dan berkata, Allah telah mengharamkan khamr, atau khamr telah diharamkan oleh Allah, dan khamr sama halnya seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan fikihnya para sahabat jemaah. Perhatikan fikihnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Disebutkan bahwasanya mereka menyebutkan di sini khamr tersebut sama seperti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sama seperti syirik. Ini dengan syarah sebagai berikut. Maknanya sama seperti syirik. Pertama adalah dia sama-sama dosa besar, tapi levelnya berbeda. Jangan disamakan 100%. Kemudian makna dia disandingkan dengan syirik adalah khamar ini bisa mengantarkan, ini makna kedua, khamar ini bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Makanya banyak orang-orang yang kemudian karena dia candu dengan khamar, kemudian akhirnya dia memilih agama kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak sejajar secara kebesaran dosa seutuhnya, karena levelnya jauh di bawah syirik tentunya, tetapi dia sama-sama dosa besar dan dia bisa mengantar kepada kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Umar berpendapat bahwa khamar termasuk di antara dosa besar yang paling besar dan induk atau sumbernya segala macam kejahatan, dan peminum arak pada hari kiamat atau khamar dilaknat seperti banyak tercantum di dalam banyak hadis. Nah, di sini ucapan seorang sahabi ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan annal khamar akbarul kabair, bahwasanya khamar adalah salah satu dari dosa besar dan dia disebut dengan ummul khaba'is, induknya dosa, induknya keburukan. Maka disebutkan dalam riwayat Utsman radhiyallahu anhu, seingat saya, disebutkan tentang seorang yang ditawari dosa zina, maka dia menolak. Ditawari 3 dosa, kau mau berzina, kau mau membunuh, atau mau minum khamar. Maka dia mengatakan dalam hatinya nih, karena dia seorang abid, seorang ahli ibadah, bukan seorang ahli ilmu. Di sini juga menandakan utamanya ahli ilmu.
dibanding ahli ibadah yang tidak dasar ilmu. Ditawarkan dia dosa zina, dosa membunuh, dan dosa minum khamar. Maka dia berkata dalam hatinya, dosa membunuh itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah itu dosa besar. Berzina juga dosa besar. Maka dia mengatakan apa dalam hatinya? Khamar itu mudaratnya buat diri saya sendiri. Akhirnya dia minum khamar. Dia minum khamar, kemudian karena pengaruh khamar membuat dia sakran, membuat dia mabuk. Makanya ini salah satu pentingnya ilmu tajwid ya. Misalnya Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun." Washkuruli, bukan waskuruli. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, waskuruli, mabuklah untukku. Berarti ini salah satu motivasi ya. Nah, maka orang ini memilih apa tadi? Khamar. Dia melihat khamar itu lebih ringan, tidak berpengaruh kepada orang lain. Akhirnya dia minum khamar. Kemudian dia mabuk, tidak terkendalikan. Kemudian dia akhirnya melakukan dosa kedua, yaitu berzina. Kemudian setelah dia berzina, dia khawatir orang tahu dengan perbuatannya, dia bunuh. Maka dia melakukan berapa dosa sekaligus? 3. Maka disebutkan dia dengan khamar tersebut ummul khaba'is, induknya perbuatan-perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan yang jahat. Dan peminum khamar itu telah dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis. Hadis ini menyebutkan bahwa ummul khaba'is dan peminum khamar itu dilaknat, menandakan bahwa dia adalah dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra fajliduhu." Siapa yang minum khamar sekali, maka jilidlah dia, cambuklah dia. Wa in ada fajliduhu. Kalau minum kedua kalinya, cambuk lagi. Dan Umar menyambuk berapa kali? Berapa kali? Berapa puluh kali? Cambukan dari Umar? 4 kali. Enggak, cambukan dari Umar berapa Umar? Bukan, enggak paham kayaknya. Iya. Umar kalau mendapatin orang minum khamar, berapa kali dia pukul? Seingat anak 80 kali. 80 kali. Nah, Allah alam itu seingat saya. Fa in ada fajliduhu. Kalau dia minum kedua kali, pukul lagi. Fa in syariba fajliduhu. Kalau dia minum ketiga kali, pukul lagi. Wa in syariba harabi'a faqtulu. Kalau keempat kali dia masih ngulangi, bunuh. Nah, di sini disebutkan sahih, hadis sahih. Saya jelaskan hadis ini, jemaah. Hadis ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian para ulama menyebutkan hadis ini mansukh, yaitu dihapus hukumnya. Tapi nasnya masih ada, tapi dihapus hukumnya. Jadi dalam dalil itu ada yang mansukh hukumnya dan mansukh nasnya. Mansukh hukumnya, nasnya masih ada. Mansukh nasnya enggak ada, hukumnya masih ada. Contoh orang tua renta yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh apa? Membayar fidyah. Itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Nah, salah satu ayat yang masih ada dalam Al-Quran, pertanyaan anak nih, dijawab ya. Salah satu ayat yang masih ada nasnya dalam Al-Quran, tapi hukumnya mansukh, ayat apa? Ya. Yalah. Ayat tentang khamar kita bacakan tadi. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, itu kan ayat tentang khamar semua kan? Tiga-tiganya mansukh hukumnya. Tersisa hukum ayat yang terakhir, tapi nasnya masih ada enggak? Masih ada. Nah, kata para ulama, hadis yang mengatakan orang yang minum khamar ngulang keempat kalinya dia dibunuh, ini pendapat pertama ya, mengatakan, kata mereka hadis ini mansukh, dihapus hukumnya. Dihapuskan dengan apa? Dengan hadis Nabi
Kata Nabi SAW, tidak halal ditumpahkan darah kecuali pada 3 perkara. Nanti kita akan bacakan hadisnya di pembahasan selanjutnya, yaitu apa? As-sayyibuz zani, orang yang, ini sudah kita baca juga kemarin ya, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian apa? An-nafsu bin nafsi, qisas. Kemudian al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu murtad. 3 inilah kata Nabi yang ditumpahkan darahnya. Berarti ada tidak khamar dalam 3 ini? Tidak ada. Kata mereka, berarti khamar dihapus dengan hadis yang tadi, tidak dibunuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hadisnya masih ada, enggak dimansuh hukumnya, tetapi dia diterapkan berdasarkan kebijakan pemerintah setempat. Contohnya gini, ketika pemerintah setempat melihat orang ini minum khamar, dihukum dicambuk, mengulang lagi. Kedua kalinya dia ngulang lagi, dicambuk lagi. Ketiga kalinya masih ngulang, dicambuk lagi. 4 kalinya masih ngulang. Kalau menurut pemerintah setempat, kata pendapat kedua ini, kalau menurut pemerintah setempat ternyata tidak ada cara untuk menyetop masyarakat dari meminum khamar kecuali dengan membunuh, maka dibunuh. Ini pendapat yang kedua. Maka di sini kata mereka kembali kepada kebijakan pemerintah. Maka hukuman, karena hukuman ini disebut dengan ta'zir. Ta'zir itu apa? Itu tahzir. Ini ta'zir. Yalah. Apa kira-kira? Ta'zir itu hukuman yang dibuat oleh pemerintah. Ana ingin sebutkan, sudah saya sebutkan tidak di sini ya, yaitu ucapan ini pernah saya sebutkan di majelis atau belum? Syekh Ibnu Utsaimin punya sebuah ucapan yang sangat unik, dan ini salah satu kecerdasan beliau pula. Beliau menyebutkan ketika membahas tentang ayat "Waman lam yahkum bima", ayat yang digunakan oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan. "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia menyebutkan dalam salah satu fatwa beliau, ada kalanya orang yang berhukum dengan bukan hukum Allah justru dapat pahala. Ada kalanya orang yang berhukum dengan bukan hukum Allah justru dapat pahala. Padahal ayat tadi bilangnya apa? Kafir. Kira-kira apa alasannya jemaah? Ya, kira murid Ustaz Abu Mayro, murid Ustaz Rahmat, murid Ustaz Said, murid Ustaz siapa lagi? Fikri, cerdas. Allah. Ada yang jawab, dapat pahala loh. Tadi kan ayatnya berbunyi, siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah maka dia kafir. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ada kalanya orang berhukum dengan bukan hukum Allah justru dapat pahala. Yang di Zoom ada yang mau jawab nggak apa-apa? Sudah? Ya, silakan. Iya, maksudnya kan misalnya nih, kan harusnya kan pemerintah itu, misalnya nih, harusnya pemerintah itu merajam orang yang sudah menikah tapi berzina. Harusnya kan gitu. Tapi ternyata enggak dirajam, dibuat hukum yang lain, justru dapat pahala kata Ibnu Utsaimin. Padahal dengan hukum selain hukum Allah berdosa kan gitu harusnya kan ya. Apa alasannya kira-kira? Mungkin karena anjuran kita untuk mengikuti pemerintah yang masih muslim, Ustaz. Karena di negara kita hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam. Barakallahu fiik. Itu kalau Anda rubah soalnya mungkin betul. Kalau soal yang lain mungkin betul. Nah, Sama ya, Ustaz. iya. Itu pembahasan yang berbeda. Saya ulang lagi, lebih detail ya. Misalnya nih, ada orang membunuh,
dengan sengaja, dan harusnya secara hukum syar'i dibunuh dia, kan begitu. Tiba-tiba ada jaksa penuntut mengatakan, kami hanya menuntut dia hukuman penjara 15 tahun. Maka kalau kita lihat pendapat Ibnu Utsaimin tadi, bisa jadi dia dapat pahala. Kenapa? Jawabannya adalah karena kalau dia tidak nuntut bisa jadi pembunuh tadi dibebaskan. Daripada dia dibebaskan, lebih baik dihukum walaupun bukan dengan hukum bunuh, bukan dengan hukum syar'i. Setidaknya dia diberikan hukuman. Nah, ini semoga menjadikan dia dapat pahala daripada pelaku kejahatan tadi dibebas begitu saja. Ada gambaran tidak? Ada gambaran enggak? Bisa ya kalau dibawa pulang ya? Atau belum? Saya ulangi lagi kalau belum. Kasus yang tadi, kasus yang pertama. Harusnya seorang berzina, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dibunuh. Tetapi ternyata dihukum 4 tahun penjara misalnya. Maka di sini apa? Hukumnya bukan hukum Allah, tetapi daripada dia dibebaskan, minimal dihukum walaupun tidak sesuai dengan hukum Islam. Semoga dengan niat dia untuk memberikan hukuman kepada pelaku ini karena Allah, walaupun dia tidak bisa menegakkan syariat Islam, setidaknya orang ini dihukum, maka semoga itu mendapatkan pahala. Bisa di sini jamaah ya? Nah, berarti hadis tadi yang menyebutkan bahwasanya kalau dia mengulangi keempat kali dibunuh, apa maknanya? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan dia sudah dihapus hukumnya. Pendapat kedua mengatakan dia apa? Masih tapi sesuai dengan keputusan pemerintah setempat. Kemudian hadis selanjutnya. Kenapa? Dari Amr bin Al-Haris, betul ya? Meriwayatkan, karena cetakan saya berbeda sebenarnya. Dari Amr bin Al-Haris telah meriwayatkan kepadaku Amr bin Su'aib dari bapaknya dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat 1 kali karena mabuk, maka dia seperti seorang yang memiliki seluruh isi dunia, kemudian ada seorang yang merampasnya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat 4 kali karena mabuk, maka Allah meminumkannya dari tinatul khabal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tinatul khabal? Maka beliau menyebutkan, tinatul khabal tersebut adalah keringatnya penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menjijikkan sekali jemaah. Karena asalnya juga khamar adalah minuman yang menjijikkan. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala dia diberikan minuman yang menjijikkan. Dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Sebagian juga menyebutkan dia diberikan minuman dari isi perutnya penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Inna 'alallahi 'ahdan liman yashrabul khamr, liman yashrabul muskir, an yuskiyahu min tinatil khabal." Sesungguhnya Allah punya janji bahwa Allah akan memberikan minuman kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan di dunia. Di akhirat Allah akan beri dia minum dengan tinatul khabal. Qila wa ma tinatul khabal? Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Kata beliau, araku ahlin nar, atau qala musaratu ahlin nar. Wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Maka beliau menjawab, dia adalah keringatnya penduduk neraka. Atau apa di situ? Apa? Iya, memang dia itu ini ya. Intinya tinatul khabal itu adalah sesuatu yang busuk yang keluar dari tubuhnya orang yang dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Karena memang balasan Allah Subhanahu wa taala selalu semisal. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu semisal. Bila demikian keadaan orang yang meminum
khamar, balasannya di akhirat begitu menjijikkan jemaah, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat jijik kepada orang yang pecandu minuman keras. Makanya orang yang menuangkannya dilaknat, orang yang membawanya dilaknat, orang yang memesannya dilaknat, orang yang memerasnya dilaknat, semua yang berkaitan dengan ini apa? Dilaknat. Makanya kalau kita meminjamkan kendaraan kita sama seseorang, kita harus lihat juga kemana dia biasanya, untuk apa orang ini, gimana transaksinya, interaksinya dan sebagainya. Jangan sampai harta kita digunakan untuk membawa barang-barang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar semasa di dunia, maka di akhirat dia tidak akan minum khamar. Karena di akhirat tersebut, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Pertama adalah sungai air. Sungai air. Yang kedua, ini tahapan yang paling rendah ya. Kemudian sungai susu. Yang ketiga adalah sungai khamar. Yang keempat sungai madu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah tidak hafal nomor ayatnya. Sebentar ya. Ada yang ingat nomor ayatnya? Ma'un min labanin di dalam surah sebentar. Ada angka ingat ya. Ma'un ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Surat apa itu jemaah? Saya cek ya, biar ada catatan. Asalin, naam, ketemu dia. Surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Allah menyebutkan masalul jannati allati yu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya terdapat air, yaitu sungai-sungai dari air yang tidak payau rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai kedua adalah terbuat atau aliran dari susu yang tidak berubah rasanya, rasanya original. Wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin, dan terdapat sungai-sungai yang terbuat dari khamar, sungguh lezat bagi orang yang minum. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu apa? Madu murni. Jadi kalau siapa yang mau buka ini jadi agen madu, ini bagus namanya, Asal Musaffa brandnya. Ya, nanti izin dulu sama saya mereknya. Nah, enggak usah ya. Perhatikan di sini Allah sebutkan wa anharum min khamri ladzati lisyaribin. Sungai dari apa? Khamar yang lezat. Kenapa disebut oleh Allah khamar yang lezat? Karena penduduk dunia ketika minum khamar tersebut mereka enggak merasakan kelezatan sama sekali. Gimana mau lezat? Mereka minumnya dalam keadaan tidak sadar. Orang tidak sadar tidak bisa menikmati apa yang sedang dia konsumsi. Sementara minuman khamar di surga Allah tidak memabukkan sehingga mereka bisa merasakan rasa yang sebenarnya dari khamar tersebut. Maka berbeda. Siapa yang mengkonsumsi di dunia, maka dia tidak mendapatkan di akhirat. Sebagaimana bagi lelaki yang memakai sutra di dunia, dia tidak memakai sutra di akhirat. Nah, di sini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahwasanya khamar tersebut adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ketika dia mendapati siapapun yang berkaitan dalam konsumsi khamr ini, maka sejatinya dia perlu untuk mengingatkan. Setidaknya dia ingatkan dulu dengan efek keburukan akal yang menimpa, karena tidak semua orang bisa diingatkan dengan dalil langsung. Dia ingatkan, Anda ketika mengkonsumsi ini, akal Anda begini, kemudian waktu Anda, kemudian masa depan Anda dan sebagainya. Kemudian ketika waktunya pas, mungkin dia ingatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang lalai, maka diingatkan dengan apa? Orang lalai diingatkan dengan apa? Dengan azab. Kalau orang yang putus asa baru diingatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan atau kita tutup? Kita jawab ya. Nah, saya sudah agak capek juga ini. Mungkin karena faktor berat badan. Ya. Silakan Ibu. Nah, benar. Setiap kali dia ketangkap dan ternyata benar, maka dicambuk dengan jumlah itu. Setiap kali ya, bukan dicicil ya, langsung. Ya, tidak dicicil. Ya, silakan. Bagaimana kalau kita minum obat yang ada kandungan alkoholnya? Nah, saya tidak terlalu bisa menjelaskan masalah ini. Coba nanti baca artikel Ustaz Abdul Tuasikal saja. Abdul Tuasikal tentang konsumsi atau sesuatu yang bercampur dengan apa? Alkohol. Beliau backgroundnya di situ dan beliau bisa jelaskan di situ. Ada perbedaan antara yang memabukkan dengan yang digunakan sehari-hari. Nah, asalnya tapi kalau kita melihat bahwa itu benar adalah khamr seperti yang memabukkan, maka konsumsinya tidak boleh. Konsumsi tidak boleh karena kaidahnya dicatat, ma askara qaliluhu wa katsiruhu haram. Sesuatu yang kalau dikonsumsi sedikit ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Sesuatu yang kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Di sini kita perhatikan, kalau benar itu adalah khamr yang sama dengan yang memabukkan, maka mengkonsumsi obatnya haram. Kecuali dalam apa? Dalam hal yang benar-benar tidak ada solusi lagi. Kemudian saya ingin bertanya nih, dalam kaidah Islam kan ada begini nih. Anggaplah kita di zaman, kita buat kisah hayalan saja ya. Misalnya ada seorang istri ngambek, kemudian dia lari ke hutan, kemudian dia nggak ada makanan di situ, ada bangkai saja. Apa hukumnya? Boleh kalau dia hampir mati. Tapi kan ini hayalan ya, kisahnya agak lebay memang. Kebalikannya, kalau dia haus, ternyata dia dapatkan di situ ada botol topi miring itu merek ya. Ya, nggak usah tahu nggak apa-apa. Nah, topi miring dan itu minuman yang memabukkan. Dia lihat ternyata masih ada isinya khamr. Sementara dia nggak ada minuman di situ. Boleh tidak dia minum? Wallahu alam, sepertinya tidak boleh. Karena wallahu alam, kalau dia minum tidak lebih memberikan manfaat buat dia, khamr. Justru membuat dia makin buruk. Paham ya? Berbeda dengan makan tadi, makan bangkai tadi. Iya, mengenyangkan dia, sama-sama mengenyangkan tidak? Artinya apakah dia setelah makan bangkai tadi kemudian dia menjadi oleng dan sebagainya? Tidak. Kalau khamr oleng, maka itu tidak boleh. Jadi kaidah yang darurat tadi tidak pada semua
hal, tidak dalam semua hal. Paham ya? Makanya misalnya seorang tersesat, kemudian cuma ada minuman itu, maka tidak boleh dia minum. Telan saja ludah banyak-banyak. Nah, tadi yang mau tanya? Nah, Seperti makanan fermentasi itu, Ustaz. ya, Itu kan ada yang ada batasnya gitu, Ustaz. Iya. Itu sampai seberapa batasnya kita boleh memakan makanan fermentasi. Ya kan kalau lama-lama bisa jadi tomat, Ustaz. Betul. Misalnya tapai, itu sampai berapa hari aja gitu baru dia disebut tapai, atau sudah berapa hari baru dia disebut tomat, Ustaz. benar. Iya, ada kadarnya minuman yang atau makanan yang difermentasi tersebut. Kalau dia berlanjut hari demi hari, dia akan menjadi minuman atau makanan yang memabukkan. Kalau berapa harinya saya kurang paham ya, karena itu harus tanya kepada pembuatnya. Tetapi kalau kita lihat ini sudah tidak seperti biasanya, maka jangan diminum. Misalnya nabis tahu nabis? Ya, rendaman apa? Air kurma. Nah, itu kan salah satu minuman yang sehat sebenarnya. Tapi kalau saya pernah kemarin ada teman-teman yang hari-harinya minum nabis di Ramadan, ternyata beda merek mineral, beda daya tahannya. Artinya yang ini ternyata lebih cepat basi. Maka ketika aneh dan baunya tidak biasa, lebih baik tidak diminum. Karena asalnya kita tidak paham ini sudah memabukkan atau tidak. Maka konsepnya adalah walaupun tadi dia itu halal, ketika sudah keluar dari kebiasaan maka ditinggalkan. Khawatir itu muskir, dan muskir itu haram. Muskir itu memabukkan ya. Muskir itu haram. Walaupun bahan dasarnya tadi apa? Kurma kan halal. Misalnya juga tapai halal. Tapi kalau ternyata bisa memabukkan menjadi apa? Haram. Jadi haram. Nah, berapa harinya saya kurang tahu itu ya. Tapi yang jelas kalau ternyata dia kalau diminum katanya ini bisa buat apa namanya? Mabuk, maka itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Kata Nabi, semua yang memabukkan itu disebut khamr dan semua khamr itu haram. Ini kaidah yang kedua ya. Kullu muskir khamr wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu khamr dan semua khamr itu haram. Nah, ya, sila. Waktu kecil tuh anak pernah diceritain ada sahabat Nabi loh, seorang pelaku namanya Nuaiman ya masalahnya. Dia seorang pelaku tapi dia dijamin karena dia dikatakan dia masuk surga. Apakah si apa maksudnya kalau persepsinya enggak sahabat Nabi yang suka mabuk tapi dia masuk surga? Apa guru anak kecil dia mengatakan seperti itu ya? Apa dia Nuaiman ya, Nuaiman. Nah, anak saya pernah coba mencari kisah Nuaiman, tetapi belum ya, mungkin karena terbatasnya referensi saya tidak mendapatkan sumber yang memuaskan tentang kebenaran kisah itu. Karena di antara isi kisahnya gini, dia mabuk dan dia membuat Rasulullah tertawa dan Rasulullah tertawa. Masuk akal nggak? Nggak sama sekali. Masa Rasulullah tertawa dibuat oleh orang yang minum khamar? Ya, makanya disebutkan, saya tidak bisa mengatakan dia dalilnya lemah. Bisa saja dia lemah, tapi secara pribadi saya belum berani karena saya belum mendapatkan kepastian di situ. Tetapi kisah-kisah yang disampaikan, khususnya para biasanya di video di YouTube itu disampaikan oleh sebagian habaib. Semoga Allah menjaga kita dan memelihara semua dengan kebaikan. Bahwanya apa? Nuaiman ini sering bolak-balik kan kepada Rasul disebutkan. Maka ini Allah alam kisahnya anda cari belum memuaskan sama sekali kebenaran kisahnya. Maka secara hukum syar'i kita lihat ini tidak pas. Tidak pas. Tidak mungkin Nabi membiarkan mabuk, tidak mungkin membiarkan mabuk. Apakah saat itu mungkin belum diharamkannya khamar? Saya belum tahu, makanya saya tidak bisa putuskan kisahnya.
Semoga nanti ada ada titik terang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebenarnya Al-Kabair bukan pembahasan ibu-ibu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini harus kita pelajari juga. Yang di Homer itu ya, Ustaz? Apa itu? Maksudnya pembahasan ini nggak boleh ibu-ibu, maksudnya Nggak, kan Bu. apa? Nggak, maksudnya nggak, nggak, maksudnya kalau kita lihat Al-Kabair ini bukan pelajarannya tipenya ibu-ibu, paham ya? Kan ibu-ibu tuh kalau ya tahu lah. Satu juga dosa besar, Ustaz. Benar. Maksudnya kitabnya ini serius. Nah, serius. Ya, tidak masalah. Makanya saya iakan kajiannya, tidak masalah. Cuma saya sebutkan kadang nggak nyambung kalau saya tanya. Ya, karena serius. Capek kayaknya. Kayaknya capek ya. Capek makan siang tadi. Nah, khamar ini saya tambahkan kalau nggak ada pertanyaan. Khamar ini dilaknat Rasulullah SAW. Orang yang berkaitan dengan khamar ini dilaknat 10 sisi. Sisi pertama kata Rasulullah SAW, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar ya. Dia mengatakan, lu'inat al-khamar ala asrah. Khamar itu dilaknat pada 10 hal. Yang pertama adalah bi'ainiha, zatnya khamar itu dilaknat. Berarti apa ini? Barangnya. Kedua, wa asiruha, yang memerasnya. Ketiga, mu'tasiruha, orang yang minta diperaskan. Tolong dong buatin khamar. Nah, ini dia kena. Yang keempat, wa ba'i'uha. Apa bai'? Penjual. Yang kelima, wa mubta'iha, yang minta orang lain menjual. Apa itu? Pembeli. Yang keenam, wa hamiluha, yang membawanya. Wahamiluha, yang membawanya. Kemudian yang ke-9, yang ke-7. Nah, wal mahmulatu ilai, yang dibawakan untuknya. Yang ke-8, wa akilu thamaniha, yang memakan hasilnya. Jadi walaupun dia mungkin dia bilang kan anak saya yang kerja, saya kan cuma dapat nafkah dari anak saya, haram, terlanat. Yang ke-9, wasyaribuha, yang meminumnya. Yang ke-10, wasakiha, yang menuangkannya. Ini ada semua nih, pada Holy Wing ada semua ini. Nah, maka hal ini harus menjadikan kita jeli bahwasanya semua sisi khamar ini terancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus cegah masyarakat dari hal ini. Dan saya pernah mendengar salah satu ceramah. Ini perhatikan ya. Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari ulama Mesir abad ini dan masih hidup. Dia mengatakan bahwasanya khamar itu haram hanya apabila terbuat dari anggur atau dari kurma, saya lupa salah satunya. Selain dari itu maka tidak haram. Kalau bahannya anggur atau kurma, saya lupa salah satunya apa disebut, maka itu haram. Tapi selain dari ini, khamar itu apa? Halal. Maka ini fatwa yang nggak benar sama sekali. Makanya hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang
orang seperti ini bisa jadi hujjah yang diambil oleh orang-orang pecinta khamr. Ya, makanya disebutkan kenapa banyak, saya tidak akan sebutkan mereknya ya, tapi tolong pahami saja. Kenapa masyarakat N titik suka merokok? Karena kiainya merokok. Kiainya seperti itu, kiainya nggak berani melarang. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, kenapa si fulan mimpi bertemu Rasul, si fulan mimpi bertemu Rasul. Kenapa saya tidak pernah mimpi bertemu Rasul? Karena Rasul itu tidak suka orang merokok dan saya merokok. Nah, perhatikan, padahal dia mengaku dia mengatakan dia adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini perlu diperhatikan. Terkadang tidak sejalan antara akalnya, keinginannya dan syariatnya. Sehingga hal ini perlu diperhatikan masyarakat ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Nah, cukup? Ada lagi, silakan. Iya. Sering ditanyakan. Itu bisa memabukkan, berarti hukumnya udah haram. Nah, dia sebenarnya ada rinciannya. Dia buah pala itu sebenarnya apa yang memabukkan? Keseluruhannya katanya. Masa keseluruhannya? Kalau dari orang tua saya nggak keseluruhannya Ustaz, benang yang menempel di kepala itu Ustaz. Ari, apanya namanya? Saya nggak tahu, dia kayak benang kayak akar itu ya. Itu dia memerlukan orang tua saya Ustaz, tapi nggak tahu secara sakit. Nah, dia seingat saya tidak semuanya memabukkan ya. Tapi gini, kita pegang kaidahnya jemaah, kita pegang kaidah. Tadi saya sudah berikan 2 kaidah. Tiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap khamar itu haram. Dan dalam kaidah yang satu lagi apa? Yang memabukkan banyaknya, sedikitnya juga haram. Nah, kalau kita lihat fatwa sebagian para ulama dalam masalah sesuatu yang menutup akal itu mereka sebutkan dengan khamar. Mereka sebutkan dengan khamar. Kalau benar ternyata buah pala seperti itu, maka dia haram. Dia haram. Maka dia haram. Makanya sebagian, kalau kita lihat sebagian asatizah itu menyebutkan itu haram. Sebagian mengatakan tidak semuanya bagian dari buah pala itu memabukkan. Maka bagian memabukkan itu haram, bagiannya yang tidak memabukkan itu tidak haram. Maka Allahu a'lam adalah jalan tengahnya adalah tidak menggunakan buah pala. Bisa gunakan resep yang berbeda. Kalaupun ternyata maunya yang seperti itu, rubah saja menunya. Nah, silakan. Ini ada kejadian anak dia kan beli minuman di apa yang orang itu apa bandre ya Ustaz. Nah, jadi dikasih arak sama yang jualan. Dia nggak tahu. Ya. Jadi terbingunglah sama dia air minuman bandre tadi. Udah sampai di rumah baru ada dia cerita-cerita dari bandre di sana itu campur arak loh. Lalu dia solusinya dia apa? Enggak, dia korek, dia ada korek itu tenggorokannya sampai benar seperti itu. Apa seperti itu solusinya Ustaz? Kalau kita terminum nggak sengaja arak lalu kita keluarkan lagi gitu Ustaz. Iya. Biarkan aja. Nah, iya. Iya, betul. Nah, pertama, kalau ternyata dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa, jelas itu. Kemudian bagaimana dengan yang sudah masuk? Yang sudah masuk, ya sudah masuk tidak usah dipaksakan. Tetapi kalau dia mengeluarkan lagi, itu adalah salah satu bentuk zuhud dia, insyaallah. Waroknya dia. Dan itu adalah kebaikan juga, insyaallah. Dan tidak masalah dia mengeluarkan ataupun dia tidak mengeluarkan. Yang jelas dari itu adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina
aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami karena nasina, kami lupa atau kami salah. Ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau buah pala tadi saya tidak bisa memutuskan karena harus benar-benar dipastikan. Karena kalau saya pernah baca fatwa para ulama, ini saya sampaikan saja ya fatwanya. Perhatikan, para ulama ada yang berpendapat kalau ternyata dia tersebut digunakan sedikit dan tidak memabukkan, itu tidak masalah. Ini pendapat sebagian. Tapi sebagian mengatakan lihat kaidah besar tadi, yaitu kalau ternyata banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram. Bisa dipegang jemaah ya. Nah, nanti kalau ragu tanya saja kepada yang lebih berilmu, karena saya belum bisa memastikan apakah semua dari buah pala itu haram atau apa, memabukkan atau tidak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.